Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Minatul Imah, NIM 1968810 dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Dalam pembagian hadis berdasarkan banyaknya jumlah sanad, yaitu ada 5. Yang pertama, hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, hadis masyhur, aziz, dan gharib ini itu termasuk cabang macam-macam dari hadis ahad. Jadi itu masih tercangkup dalam hadis ahad. Jadi saya hanya akan membahas 2 hadis saja. Yang pertama, hadis mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin bahwa mereka itu telah bersepakat untuk berdusta atau berbohong. Jadi para ulama hadis itu mereka tidak mungkin sebelum mereka menuliskan sebuah hadis, mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong atau berdusta dalam menulis sebuah hadis tersebut. Kemudian adapun syarat-syarat dalam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri. Jadi itu para ulama hadis itu meriwayatkan hadis tersebut berdasarkan pendengaran. Pendengaran itu mereka mendengar dari ucapan Rasulullah sendiri. Tidak mungkin mereka menulis sebuah hadis jika berasal dari sebuah rangkuman pemikiran dan dugaan. Sedangkan yang dimaksud penglihatan sendiri. Jadi mereka akan menulis sebuah hadis mutawatir itu berdasarkan kayak tingkah laku Rasul, kebiasaan Rasul. Jadi itu mereka melihat sendiri, bukan dari perkataan orang lain ataupun dari pemikiran mereka sendiri. Kemudian yang kedua, adapun jumlah rawi-rawinya harus mencapai bilangan yang mampu mencapai ilmu daruri atau meyakinkan. Jadi itu dalam jumlah rawi hadis itu tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan banyak rawi-rawi hadis. Kemudian yang ketiga, ada keseimbangan antara rawi-rawi dalam lapisan pertama dengan jumlah rawi-rawi pada lapisan berikutnya. Jadi itu misal gini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat. Nah, kemudian diriwayatkan oleh 5 orang tabi'in. Nah, seterusnya diriwayatkan oleh 3 orang tabi'in. Nah, itu tidak termasuk hadis karena tidak termasuk hadis mutawatir maksudnya. Karena jumlah rawi-rawinya tidak seimbang antara lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Jadi itu yang dimaksud di sini jumlah periwayat dari lapisan pertama, misal 10 orang. Jadi lapisan kedua harus 10 orang dan lapisan ketiga juga harus 10 orang. Jadi mulai dari sahabat, tabi'in itu harus jumlahnya sama. Kemudian adapun ada sebuah kitab yang di dalamnya itu mencakup semua hadis mutawatir. Yang itu namanya kitab Al-Azharul Mutanasirah Al-Bahri Mutawatirah dari karya Imam As-Suyuti tahun 1911 Hijriah. Kemudian hadis mutawatir memberi faedah ilmu ad-daruri yaitu meyakinkan dan harus menerimanya bulat-bulat sesuatu yang telah diberikan oleh hadis mutawatir karena membawa kepada sebuah keyakinan yang pasti atau qat'i. Selanjutnya rawi-rawi dalam hadis mutawatir itu tidak perlu dilakukan diselidiki dalam keadilannya dan kedabitannya karena sudah jelas bahwa rawi-rawi dalam hadis mutawatir sendiri mereka tidak akan mungkin untuk berbohong dan berdusta. Kemudian macam-macam hadis mutawatir. Nah, dalam macam-macam hadis mutawatir sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafaz perkataan Nabi, artinya
perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak. Nah, selanjutnya hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah periwayatan periwayatan jamaah atau banyak orang yang mustahil kepada berbohong. Mustahil kesepakatan untuk berbohong terhadap peristiwa yang berbeda tetapi sama perkaranya atau permasalahannya. Jadi itu dalam meriwayatkan banyak orang tidak mungkin untuk bersepakat dalam berbohong. Jadi itu untuk berbohong itu kecil banget kemungkinannya. Kemudian selanjutnya hadis mutawatir amali, yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi mengerjakan, menyuruh, dan selain itu juga bisa sesuai dengan tarif ijma. Biasanya itu sesuai dengan tarif ijma. Hadis mutawatir sendiri itu ini banyak jumlahnya, seperti hadis yang menerangkan tentang waktu sholat, rokaat sholat, sholat jenazah, sholat id, tata cara sholat, pelaksanaan haji, kadar zakat harta, dan lain sebagainya. Hadis mutawatir ini mengandung nilai doruri, yakni suatu keharusan bagi manusia untuk mengakui kapasitas keberadaan suatu hadis. Seperti halnya seorang yang telah menyaksikan suatu kejadian dengan mata kepala sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu hadis ahad. Apa sih hadis ahad itu? Hadis ahad itu yaitu segala hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau lebih, tetapi tidak cukup terhadap sebab-sebab yang menjadikannya masyhur. Jadi itu berbeda dengan hadis mutawatir tadi ya. Kalau hadis mutawatir itu kan diperlukan banyak orang supaya dijadikan masyhur, bisa dibilang begitu. Nah, kalau hadis ahad ini tidak cukup untuk satu orang, dua orang, ataupun lebih untuk menjadikannya semasyhur. Kemudian ada syarat-syarat hadis ahad. Menurut Imam Syafi'i, menerima hadis ahad sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum. Ada beberapa persyaratan untuk menerima hadis ahad. Yang pertama, periwayatnya sikoh. Maksud sikoh di sini itu adil dalam agamanya, diketahui benar dalam hadisnya, dan semua periwayatnya sikoh dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, periwayatnya hafal hadis yang berdasarkan kepada hafalan dan menjaga kitabnya jika ia meriwayatkannya secara kitabah. Kemudian yang ketiga, periwayatnya tidak mudasil, seperti ia meriwayatkan sesuatu yang tidak didengarnya dari orang yang ditemuinya. Selanjutnya, macam-macam hadis ahad. Hadis ahad ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi 3. Hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, dan hadis aziz. Menurut Fathur Rahman tahun 1997, yang dimaksud dengan hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur tersebut juga bisa disebut sebagai hadis mustafid. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau hadis mustafid itu jumlah rawinya 3 orang atau lebih sejak tingkatan pertama, kedua hingga ketiga. Tapi hadis masyhur itu, sedangkan hadis masyhur jumlah rawinya dalam tiap tingkatan itu tidak harus 3 orang. Jadi hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh
banyak rawi, maka hadis itu juga termasuk hadis masyhur. Kemudian yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya atau diriwayatkan oleh banyak orang. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hadis aziz bukan hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tabaqoh, tetapi selagi pada salah satu tabaqoh saja didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan sebagai hadis aziz. Kemudian hadis gharib. Apa sih hadis gharib itu? Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Adapun maksud daripada penyendirian perawi ini berarti mengenai orangnya. Jadi itu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dirinya sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawinya. Yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga diriwayatkan hadis tersebut. Kemudian selanjutnya, adapun hujah dalam berhujah, bagaimana sih cara berhujah dengan hadis atau cara pengamalan dalam hadis itu? Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, bagaimana cara mengamalkan hadis ahad? Yang pertama, mutlak harus diterima bulat-bulat karena memberikan keyakinan secara ilmu daruri atau sudah pasti. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad. Bagaimana sih cara pengamalan hadis ahad atau cara berhujah dengan hadis ahad? Apabila sahih mempunyai sifat dapat diterima dengan tinggi. Apabila hasan mempunyai sifat dapat diterima yang menengah atau rendah. Kemudian dapat diamalkan dalam urusan-urusan amal, bukan dalam urusan itikad. Kemudian ada beberapa ulama yang sepakat dengan hadis ahad dan ada juga yang tidak sepakat dengan hadis ahad untuk menggunakannya dalam penggunaannya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau menolak dalam penggunaan hadis ahad untuk mentasih dan menasah ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu ada Imam Maliki. Beliau menjadikan hadis ahad untuk mentasih dan menasah ayat Al-Quran. Jika dikuatkan oleh amalan penduduk kaum Madinah atau kias. Jadi itu menurut Imam Maliki boleh menggunakan hadis ahad, namun tuh kayak peristiwa itu disamakan. Jadi kan kias kan perumpamaan. Nah, perumpamaan. Jadi kayak kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak disamakan dengan dalam hadis ahad itu bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menjadikan semua hadis ahad untuk mentasih ayat Al-Quran dan menasah ayat Al-Quran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.